Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Du'ai wa daf'il bala wa niyati syifa bijahi sayyidina wa habibina Muhammad al-Mustafa wa alihi wa ashabihi al-sidqi wal ma'ali wal wafa al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muallif rahimahullah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Asy-syarhu Allah mawjudun azal wa abada. Jadi khilafal ma'dum. Nanti di belakang ada. Allah wujud, dan wujudnya Allah tidak bermula, wa abadan, dan wujudnya mengingkari ungkapan Allahu mawjudun. Ya, Allahu mawjudun. Kenapa? Mereka mempunyai anggapan likaunihi ala wana maf'ulan qad yutlaqu ala man lam yaqa'u alaihi fi'lul ghair. Jawabannya dalam bahasa Arab yuqalu lahu, diwujudkan, terkena pekerjaan mewujudkan. Tidak demikian, ya. Maujudun itu tidak berarti Allah itu diwujudkan, yaitu yang tidak ada. Yang pertama itu. Wa qaulun nazimi qadimun. Allah Ta'ala dalam arti tidak mempunyai permulaan. Ay yajibu lillahi ta'ala al-qidamu bima'nal azaliyah. Wajib menurut akal sehat Allah Ta'ala mempunyai sifat qidam yang bermakna azali, tidak mempunyai permulaan. La bima'na, apabila dinisbatkan kepada Allah Ta'ala sebagai khaliq, maka maknanya la bidayata liwujudihi. Fayuqalu qala ta'ala hatta 'adakal urjunil qadim. Itu berlaku bagi makhluk. Bulan yang kita lihat di Romani binaani azaliyani bimisro. Al-Haromani itu maknanya din Allah Ta'ala. Maknanya taqadumul ahdi waz zaman. Jadi kalau dimaknai begini, dua piramida itu yang sangat kuno. Kilani asy-Syafi'iyyu beliau mensyarahi kitab Al-Aqaid Al-Abudiyah, kitab karangan Abuddin Al-Iji. Ini di Abuddin bin. Ada orang yang bertanya, di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu tidak ada kalimat al-mawjud yang berlaku bagi Allah. Bila orang ahlu sunnah menggunakan lafadz al-mawjud, lafadz wajibul wujud, lafadz al-qadim, itu berlaku bagi Allah. Padahal lam yarid, baris kelima dari bawah, setelah minal adillati syar'iyyah itu loncat akan demikian. Makna
qadimi alladzi la awwala liwujudihi wal hadithi atau wal hadithu boleh wal hadithu huwallazi akan artinya menjadikan sesuatu dia dikatakan tidak mempunyai awal sekaligus dikatakan mempunyai awal. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Saya ulang. Wal jam'u bainan nafyil awal. Sesuatu itu tidak mungkin statusnya dua. Sebagai makhluk tidak mungkin. Kalau khalik pasti sifatnya khalik, kalau makhluk pasti sifatnya makhluk. Yang tidak mempunyai permulaan hanya khalik, hanya Allah Ta'ala. Segala sesuatu selain Allah Ta'ala itu permulaan. Nah, mengumpulkan dua sifat yang berlawanan pada sesuatu yang satu. Itu sesuatu yang mustahil. Seperti itu. Ya. Kemudian kita kembali ke halaman 12. Al-baqa'u bimakna annahu la yalhaquhu fana. Baqi itu artinya apa? Allah itu menurut akal sehat dan menurut dalil nakli Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mempunyai sifat langgeng. Artinya Allah tidak mungkin mengalami fana. Allah tidak mungkin mengalami hancur. Allah tidak mungkin mengalami mati. Allah tidak mungkin mengalami musnah. La yalhaquhu al-fana. Itu makna daripada al-baqi. Li'annahu lamma thabata wujubu qidamihi ta'ala aqlan wajaba lahul baqa'u. Karena apa? Menurut hukum akal, sesuatu yang sudah tetap bahwa ia wajib tidak mempunyai permulaan, maka menurut akal pula dia wajib tidak mempunyai akhirat. Saya ulang. Sesuatu yang menurut akal sehat bahwa ia wajib tidak mempunyai permulaan alias qidam, qadim, maka menurut akal sehat pula dia wajib untuk tidak mempunyai akhirat. Baqo. Ini kaidahnya. Jadi ma thabata qidamuhu wajaba baqauhu. Sesuatu yang menurut akal itu qadim, pasti dia mempunyai sifat baqo, yakni Allah Ta'ala. Karena kita sudah meyakini bahwa Allah Ta'ala tidak mempunyai permulaan, maka kita harus meyakini Allah tidak mempunyai akhir. Logikanya begini. Kalau dikatakan Allah mempunyai permulaan, itu Allah pernah mengalami tidak ada. Mengalami tidak ada itu bentuk ketidaksempurnaan. Kalau dikatakan Allah mempunyai permulaan, itu berarti Allah pernah tidak sempurna. Sebagaimana kita itu pernah mengalami ketidaksempurnaan. Kita pernah mengalami tidak ada. Nah, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak pernah mengalami ketidaksempurnaan, jadi Allah Ta'ala tidak pernah mengalami tidak ada, maka dia mustahil akan mengalami ketidaksempurnaan. Itu semacam itu. Jadi sesuatu yang kita yakini, yakni Allah Ta'ala tidak pernah mengalami ketidaksempurnaan, maka juga tidak akan pernah mengalami ketidaksempurnaan. Sementara fana itu adalah ketidaksempurnaan. Li'annahu law amkana ayyal haqqahu al-adamu lan tafa'anhul qidamu. Karena menurut akal, apabila Allah itu bisa mengalami ketiadaan, maka sifat qidam itu tidak berlaku bagi Allah. Karena sesuatu yang
pernah mengalami tidak ada, itu pasti mungkin mengalami rusak. Sementara Allah Ta'ala menurut akal sehat itu tidak mengalami permulaan. Sebab kalau mengalami permulaan itu berarti ada pihak yang mempermulakan. Ada pihak yang mempermulakan itu menunjukkan lemah, membutuhkan kepada yang lain. Wal ihtiyajiyatu tunafi al uluhiyah. Al ihtiyajiyatu tunafi al uluhiyah atau al ilahiyah. Membutuhkan kepada yang lain itu bertentangan dengan sifat ketuhanan. Angger duweni awal berarti ana sing ngawiti. Angger ana sing ngawiti berarti butuh marang liyane. Angger butuh marang liyane berarti dudu pangeran. Qaidahnya al-ihtiyajiyatu tunafi al-uluhiyah. Al-ihtiyajiyatu tunafi al-uluhiyah. Oke. Fahuwa tabaraka wa ta'ala al-baqi li dzatihi. Hanya Allah Ta'ala yang kelanggengannya itu bukan karena yang lain. Itu makna daripada baqi bidzatihi. Ini ungkapannya al-baqilani. La baqiya bidzatihi illallah. Coba dibaca bareng. La baqiya bidzatihi illallah. La baqiya bidzatihi illallah. Ini ungkapannya al-baqilani. Al-Imam al-Baqilani mengatakan bahwa tidak ada yang kelanggengannya tidak karena yang lain kecuali Allah Ta'ala. Sedangkan yang lain apabila langgeng, surga, neraka, dan penduduk keduanya, ini langgeng tapi karena dikehendaki langgeng oleh Allah Ta'ala. Nah, ini tidak sama dengan kelanggengannya Allah Ta'ala. Saya ulang. Li'annahu al-baqi fahuwa tabaraka wa ta'ala al-baqi li dzatihi. Allah Ta'ala adalah satu-satunya yang langgengnya tidak karena yang lain. Itu makna al-baqi li dzatihi. La baqiya li dzatihi ghairuhu. Tidak ada yang langgengnya karena tidak membutuhkan kepada yang lain selain Allah Ta'ala. Itu tidak ada. Jadi gampangannya ngene wis, gampangannya seperti ungkapannya Al-Baqilani, la baqiya bi dzatihi atau li dzatihi boleh, li dzatihi atau bi dzatihi. Ya enggak boleh fi dzatihi, enggak boleh. La baqiya bi dzatihi illa Allah. Tidak ada yang langgengnya tidak membutuhkan atau tidak karena dilanggengkan yang lain kecuali Allah Ta'ala. Itu kaidah. Ingat-ingat. La baqiya bidzatihi illallah. Penduduknya juga langgeng. Tapi langgengnya surga dan neraka itu bukan karena dia memang langgeng, tapi karena ada yang menghendaki, ada yang menjadikan dia langgeng. Jadi laisa bidzat. Bal li annallaha sya'alahumal baqa'a. Tapi karena Allah Ta'ala menghendaki. Kita tahu menghendakinya dari mana? Dari Al-Qur'an. Allah menghendaki dengan kehendaknya yang azali, surga, neraka dan penduduknya ini langgeng. Bal li annallaha syaa lahuma al-baqa. Ini namanya baqa zamani. Ada baqa dzati, ada baqa zamani. Baqa dzati hanya bagi Allah, baqa zamani itu berlaku bagi jannah, bagi neraka, bagi penduduk keduanya. Fal jannatu bi'tibari dzatihi ma yajuzu alaihal fana. Surga apabila melihat dzatiyahnya, tidak melihat kehendak Allah Ta'ala, tapi melihat dzatiyahnya surga, hanya hukum akal saja tanpa
melibatkan nas, dan ini tidak boleh. Maka kita meyakini atau dapat kita katakan bahwa surga itu bisa mengalami fana. Fal jannatu bi'tibari dzatiha yajuzu 'alaihal fana'u. Surga jika melihat dzatiyahnya saja tanpa melihat ada nas, maka surga itu bisa dikatakan mengalami fana. Tapi awas, kita tidak boleh mengatakan itu. Karena apa? Karena surga itu sudah dinas bahwa dia langgeng. Wa kadzalikan naru bi'tibari dzatiha yajuzu 'alaihal fana'u. Demikian juga neraka. Jika yang dilihat hanya dzatiyahnya neraka, maka yang namanya neraka itu bisa mengalami fana. Tapi karena kita mengikuti nas, kita mengikuti Al-Quran, kita tidak hanya mengikuti akal pikiran. Nah, jangan sampai kita menghukumi neraka surga itu hanya bermodal pikiran saja tanpa mengikuti nas. Nah, ini nggak boleh. Maka karena kita mengikuti nas, mengikuti Nabi kita tunduk pada ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, kita yakini bahwa neraka itu abadi, tidak mengalami fana. Wa qaulun nazimi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Mukhalifun lil khalqi bil itlaqi ay yajibu lillahi ta'ala ay yakuna mukhalifan lil hawadithi bimakna annahu la yushbihu syai'am min khalqihi. Yang dimaksud dengan mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, wajib kita yakini bahwa Allah Ta'ala itu berbeda dengan segala sesuatu yang baru. Segala sesuatu yang baru itu pasti makhluk. Maksudnya bagaimana? Annahu la yushbihu syai'am min khalqihi. Allah tidak menyerupai satu pun dari makhluknya, dari satu segi ataupun dari seluruh segi. Jadi tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada sesuatu pun yang diserupai oleh Allah Ta'ala. Allah tidak mungkin menyerupai makhluknya. Satu pun dari makhluknya tidak ada. Dan keserupaannya baik satu ataupun banyak ini mustahil bagi Allah Ta'ala. Falaisa huwa bijauharin. Allah bukan jauhar. Jauhar kalau dua ke atas namanya jism. Tapi kalau satu belum tersusun namanya jauhar fard. Jauhar baik dia itu bisa terbagi ataupun tidak, tersusun ataupun tidak, ini adalah benda. Sedangkan Allah Ta'ala adalah yang menciptakan benda. Maka dikatakan falaisa huwa bijauharin. Allah bukanlah jauhar, baik yang tersusun ataupun yang tidak. Yashghalu hayyizan, yang menempati ruang. Jauhar itu baik tersusun ataupun tidak pasti menempati ruang. Pasti membutuhkan tempat. Walaupun dia sampai pada batas tidak bisa dibagi, yang diistilahkan dengan jauhar fard, itu pasti menempati ruang karena dia berukuran, dia mempunyai bentuk. Wala aradin. Allah bukan arad, Allah bukan sifat yang baru yang berlaku bagi makhluk. Allah itu adalah zat yang mempunyai sifat. Jangan dikatakan Allah adalah arad. Arad ini adalah sifat benda. Tapi katakan Allah adalah zat yang azali. Karena zat Allah azali, maka sifat-sifatnya juga azali. Nah, seperti itu. Sekarang pengertian jauhar itu apa? Wal jauharu ma lahu tahayyuzun wa qiyamun bidatihi kal ajzam. Jauhar itu adalah sesuatu yang menempati ruang, yang membutuhkan ruangan. Wa qiyamun bidatihi. Dia dapat dikatakan ada tanpa adanya sifat. Tanpa menyebutkan sifat, misalkan tembok,
tanpa disebutkan kuning, maka tetap ada yang dinamakan tembok. Tembok itu walaupun tidak disifati jenengan, tembok itu warnanya apa? Kuning, tidak disebutkan sifatnya, tidak disebutkan hijau misalkan, maka tetap dikatakan dia adalah benda. Malahu tahayyuzun wa qiyamun bidzatihi. Jauhar itu adalah sesuatu yang mempunyai ruang, yang membutuhkan tempat. Wa qiyamun bidzatihi, dan dia ada dengan dirinya. Artinya walaupun tidak melibatkan sifat, dia tetap dikatakan ada. Kal adzami, seperti benda-benda. Wal aradu ma la yaqumu bi nafsihi. Sedangkan arad itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikatakan tanpa dia berkaitan dengan benda. Contoh, kita mengatakan ada lari-lari. Lari-lari sifatnya manusia apa sifatnya manusia? Ada lari-lari lewat tanpa melibatkan manusia. Bisa nggak? Nggak bisa. Ada tempat tapi tidak berkaitan dengan benda. Ada tempat lewat. Ada tempat atau misalkan ada berjalan. Berjalan dulu sifat. Itu ada berjalan itu. Mana? Tapi tidak melibatkan manusianya. Ini nggak mungkin. Maka dikatakan wal aradu ma la yaqumu binafsihi. Arad itu adalah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri. Artinya dia harus berkaitan dengan jisim, berkaitan dengan hajm, berkaitan dengan benda. Wa innama yaqumu bi ghairihi. Arad ini harus berkaitan dengan yang lain, harus dikaitkan dengan yang lain. Kal harokati, seperti harokah. Kita mengatakan bergerak, apa yang bergerak pasti ditanyakan. Itu ada sesuatu yang bergerak. Nah, pasti ada mengatakan sesuatu. Wassukuni, diam. Walistimai, kumpul, bersatu. Waliftiraqi, dan berpisah. Wal alwani, dan warna-warna. Wattu'umi, dan rasa-rasa, beberapa rasa. Warrawaihi, lan bau. Nah, bau itu harus dikaitkan dengan benda. Rasa juga harus berkaitan dengan benda. Warna harus berkaitan dengan benda dan sebagainya. Semua ini adalah sifat benda. Maka tidak boleh dikatakan Allah bergerak, Allah diam, Allah berkumpul, Allah berpisah, Allah berwarna, Allah mempunyai rasa, berbau dan sebagainya. Yang semuanya merupakan sifat benda. Itu tidak boleh. Karena Allah bukan benda. Seperti itu, ya. Walidzalika qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, anna, yaknya dikurung diganti dengan yaknya dikurung, anna yushbihul khaliqu makhluqah. Yaknya itu dikurung, anna ay istahala. Anna ay istahala. Al-Imam Abu Hanifah beliau mengatakan anna yushbihul khaliqu makhluqah. Mustahil Allah yang merupakan khaliq menyerupai yang diciptakannya. Mustahil Allah sebagai al-khaliq menyerupai baik satu sisi ataupun berbagai sisi, menyerupai makhluknya. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Maknahu, makna daripada ungkapannya al-Imam Abu Hanifah, la yasihhu aqlan wala naqlan ayyushbihal khaliqu makhluqahu. Makna daripada ungkapannya al-Imam Abu Hanifah, beliau adalah awwalul mutakallimin minal a'immah. Beliau adalah ahli ilmu kalam pertama dari kalangan ahli fiqih. Awas,
Jangan ada persangkaan bahwa yang namanya ahli fikih di zaman dulu itu tidak ahli ilmu kalam, tidak ahli dalam ilmu akidah. Beliau ini adalah awwalul mutakallimin minal a'immah, maksudnya imam-imam dalam bidang fikih. Jadi beliau adalah tokoh yang sengaja mendatangi orang-orang yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk adu argumen dan sebagainya. Beliau pergi ke Kufah, beliau ke Basrah lebih dari 20 kali. Ya. Awas, jangan mengatakan yang namanya debat itu nggak ada manfaatnya. Ada yang namanya dakwah dengan hikmah. Ada dakwah yang namanya dengan mau'idhah hasanah. Ada yang namanya dakwah dengan mujadalah. Mujadalah dengan apa? Biihqaqil haqqi. Idharul haqqi li ihqaqil haqqi, menunjukkan yang namanya kebenaran, bukan untuk pamer agar dikatakan Imam Abu Hanifah orang yang cerdas, bukan begitu, tapi untuk menunjukkan yang benar seperti apa. Kalau tidak demikian, maka Al-Imam Abu Hanifah tidak mungkin melakukan yang namanya perdebatan, karena perdebatan untuk mencari ketenaran itu adalah maksiat besar. Mustahil yang namanya Al-Imam Abu Hanifah melakukan perdebatan hanya untuk tenar-tenaran, tapi untuk menunjukkan ini loh Ahlus Sunnah wal Jamaah, kamu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikut kami, semacam itu. Li'idharil haqqi li'ibtalil batil, lihqaqil haqqi wa ibtalil batil, tujuannya semacam itu. Maka beliau ini adalah orang yang pertama kali, orang yang mumpuni dalam bidang akidah dari kalangan imam ahli fiqih yang pertama kali, Al-Imam Abu Hanifah. Bukan berarti sebelum